Hai, kamu tahu kan, garam tidak baik untuk tubuh. Ya, saya sering mendengarnya. Jadi, saya memutuskan untuk membuktikannya dan melakukan eksperimen dengan tubuh saya. Saya akan menghabiskan waktu 1 bulan tidak mengonsumsi garam. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini hari ke-1 dan saya akan menjelaskan rencananya. Singkatnya, saya akan mengurangi garam sebanyak mungkin. Saya mengurangi asupan sodium hingga batas minimum, dan kita akan lihat apa yang terjadi pada tubuh saya di akhir bulan. Langkah pertama, saya akan membuang semua garam di rumah agar tidak tergoda. Kedua, lupakan semua pastry dan makanan olahan. Jadi, makanan yang tersisa adalah buah dan sayur, dan sedikit ayam. Selamat tinggal kue. Oh, saya sudah kangen. Baiklah, bersih-bersih selesai. Dan waktunya mencoba yang tersisa. Inilah makan siang saya hari ini. Salad yang terdiri dari mentimun, wortel, dan daun roket. Dengan sari lemon sebagai dressing, sebutir apel, dan segelas air. Ini makanan paling sehat seumur hidup saya. Jujur saja, rasanya cukup enak. Siapa sangka? Oke, waktunya berangkat ke kantor. Sampai nanti. Wah, sudah di penghujung hari dan saya sudah pulang. Saya belum merasakan perubahan selain rasa lapar yang berkurang dari biasanya. Mengurangi garam membuat keinginan saya terhadap makanan berkurang. Itu bagus kan? Untuk makan malam, saya akan makan telur rebus, beras, dan sayuran beku yang dimasak tanpa bahan tambahan, pisang, dan tidak lupa segelas air. Saya rasa minum air putih adalah salah satu hal penting dalam proses mengurangi sodium. Baik, rasa makanan saya lumayan enak, meski sedikit hambar. Dan saya yakin tidak akan mengemil tengah malam. Ya, saatnya berpisah sekarang. Saya akan kembali dalam beberapa hari dengan kabar baru. Tetap di sini ya. Hai semuanya, saya kembali lagi. Dan ini hari kelima eksperimen tanpa garam saya. Sebenarnya, diet bebas sodium ini membantu saya lebih memperhatikan apa yang saya makan. Saya tidak pernah memikirkan banyaknya garam yang sudah saya konsumsi. Tapi beberapa hari terakhir, saya sadar sudah mengonsumsi 2 kali takaran sehat yang disarankan untuk orang dewasa. Lihat saja daftar isi ini. Kamu paham maksud saya? Dan pada dasarnya, semua makanan yang kita beli di supermarket seperti ini. Tahu tidak? Setelah mengurangi konsumsi garam secara drastis, saya merasa lebih baik. Saya menjadi lebih mudah berkonsentrasi, tidak mudah lelah, dan tidak ada keinginan untuk sering makan. Secangkir kopi di pagi hari cukup untuk membuat saya terjaga sepanjang hari. Padahal sebelumnya, saya minum 2 atau 3 cangkir lagi di siang hari agar bisa tetap fokus. Saya tidak mau lagi. Baiklah, kita istirahat dulu. Akan saya kabari lagi dalam beberapa hari. Hey, ini eksperimen hari ke-14. Sekarang saya jogging. Ini luar biasa. Saya tidak pernah melakukannya, sama sekali. 2 minggu belakangan ini benar-benar mengubah saya. Saya mendapat banyak energi yang tidak pernah saya bayangkan. Dan makanan sudah tidak lagi terasa hambar. Sekarang saya sadar, makanan segar terasa tidak enak jika kamu terbiasa mengonsumsi garam tambahan. Dan rasanya menyenangkan bisa bebas dari jebakan ini. Sepertinya saya tidak akan kembali ke kebiasaan lama saya. Tapi saya menghadapi tantangan yang cukup besar. Lihat orang itu. Dia Alex, teman saya. Saya baru saja mengobrol dan memberitahunya tentang eksperimen saya. Dan dia mengajak saya makan siang bersama besok. Di restoran favorit kami tidak jauh dari rumah. Saya setuju, tapi masih tidak tahu cara agar tidak mengonsumsi garam di sana. Orang pasti menambahkannya di semua makanan. Oke, akan saya pikirkan. Omong-omong, kalau kamu tahu cara menghindari garam di restoran, bagikan di kolom komentar ya. Meski besok saya gagal, kita semua akan tahu apa yang harus dilakukan dengan saran darimu. Hai, ini hari ke-16 dan saya benci diri saya. Ingat cerita saya 2 hari lalu? Ya, yang tentang makan siang dengan teman saya itu. Saya tidak mendapatkan solusi, jadi saya kesal. Saya berusaha keras memilih makanan yang rendah garam, tapi akhirnya saya menyerah. Jadi, hari ini, seperti yang kamu lihat, saya menghukum diri dengan oatmeal hambar dan tawar. Ih, tidak enak. Semua yang saya makan kemarin terasa enak, bahkan terkadang lezat. Tapi ini, tampilannya saja jelek. Sepertinya saya tidak akan makan di luar lagi selama 2 minggu ke depan.
Saya tidak mau mengulangi situasi ini lagi. Sampai nanti. Halo, ketemu lagi di hari ke-20 dan saya merasa kurang sehat. Selama 3 hari terakhir, saya mengurangi sodium lebih dari biasanya. Dan ternyata minum banyak air bukan ide yang bagus. Menurut yang saya temukan di internet, saya mungkin mengalami kondisi hiponatremia, yaitu kekurangan sodium dalam tubuh. Gejalanya termasuk lemah, pusing, dan kelelahan. Dan itulah yang saya alami sekarang. Meski bisa melakukan kegiatan rutin sehari-hari, saya merasa tidak bersemangat. Kelopak mata saya terasa berat, dan rasanya saya tidak mampu membukanya lama-lama. Maaf teman-teman, sepertinya saya perlu asupan garam. Oke, mungkin bukan garam murni, tapi apapun selain air dan seledri. Nanti akan saya kabari. Hari ke-25. Halo semuanya, saya kembali lagi. Saya merasa tidak sehat beberapa hari belakangan. Tapi pelan-pelan, saya menjadi diri saya lagi dengan diet yang lebih berimbang. Saya berhenti minum terlalu banyak air dan mulai makan makanan yang lebih beragam. Sekarang, dalam perjalanan ke kantor, saya minum segelas kopi americano dari kafe dekat rumah. Kopi hitam, tanpa gula, susu, atau yang lainnya. Tidak baik, tapi cukup membuat melek. Ini membantu saya tetap fokus hingga makan siang, yang adalah nasi coklat tim dengan sayuran, dada ayam rebus secukupnya, dan jeruk. Lumayan, saya belum siap untuk mulai jogging lagi, tapi ini awal yang baru. Oke, sampai jumpa lagi. Hai semuanya, ini hari ke-30. Hari terakhir eksperimen saya. Saya sedikit pusing sekarang, tapi mungkin karena saya baru saja mencoba jogging lagi. Masih belum siap ternyata, dan sepertinya tidak akan siap dalam waktu dekat. Setelah babak gila mengonsumsi sedikit hingga tidak makan sama sekali dan banyak air, saya belum benar-benar pulih. Ya, memang itu salah saya sendiri. Saya harus duduk sebentar. Kepala saya terasa berputar. Baiklah, seperti saya bilang tadi, ini hari terakhir dari perjalanan tanpa garam saya. Dan besok, saya akan memberitahu kesimpulan dari pengalaman ini. Tapi hari ini, saya tidak mau bicara lagi. Waktunya pulang dan tidur. Halo teman-teman, eksperimen saya sudah berakhir. Seru juga ya? Sekarang saya makan oatmeal lagi, tapi kali ini saya tambahkan sedikit garam beserta buah dan beri segar. Ini salah, tapi saya ingin merasakannya sekali lagi. Ternyata tidak seenak yang kamu pikirkan setelah menjalani ini beberapa waktu. Tapi hasilnya menyimpang. Jadi berikut yang saya pelajari dari pengalaman ini. Pertama, mengurangi asupan garam secara umum memang bagus, tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Sodium adalah elektrolit yang dibutuhkan tubuh, seperti mineral atau vitamin lain. Jika menghentikan asupannya secara total, kamu akan menyesal. Kedua, jika kamu mengonsumsi sedikit garam, tapi minum banyak air, dan terutama jika kamu juga berolahraga, kamu akan gagal. Sodium hilang bersama keringat, dan air juga akan membantu menghilangkan kadar garam berlebih. Tapi, jika kamu kekurangan garam sejak awal, tubuhmu akan membuang sodium penting, dan kamu akan merasa tidak sehat. Selanjutnya, jika kamu tidak hati-hati, akibatnya bisa lebih serius. Jadi, perhatikanlah baik-baik asupan makananmu dan jumlahnya. Ketiga, jika asupan makanan benar-benar seimbang, mengurangi garam akan bermanfaat besar. Sodium berlebih membuatmu lebih malas, merasa tidak nyaman, dan mudah mengantuk. Menghilangkan kelebihan garam akan memberikan dorongan energi yang tidak terputus, dan kamu akan merasa lebih baik hanya dalam beberapa hari tanpa garam. Terlebih lagi, makanan akan tetap terasa enak meski kamu tidak menambahkan butir-butir putih yang gurih itu. Kesimpulannya, saya akan tetap melakukan diet ini. Mungkin saya belum sepenuhnya pulih, tapi kalau sudah lebih baik, saya akan terus mengurangi konsumsi garam sebisa mungkin. Senang rasanya bisa merasa sangat bersemangat. Demikianlah eksperimen saya. Semoga berguna ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.